Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Nur Khofifah, NPM 182151092. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu etnografi, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Puja Lestari, SSI MPD. Langsung saja kepada materinya. Nah, sebelum membahas mengenai etnografi, kita akan mengulas sedikit mengenai penelitian kualitatif. Jadi, apa sih penelitian kualitatif itu? Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari hasil sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang ketika akan meneliti terkait dengan masalah sosial dan budaya. Penelitian kualitatif juga sering disebut dengan metode penelitian naturalistik. Mengapa? Karena penelitiannya itu dilakukan pada kondisi yang masih alamiah. Jadi, penelitiannya itu dilakukan saat kondisi yang natural atau alami. Namun, seiring dengan perkembangannya, penelitian kualitatif ini terbagi menjadi beberapa macam jenis pendekatan. Nah, pendekatan itu digunakan untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengkaji sebuah masalah yang sedang diteliti. Nah, jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada fenomenologi. Fenomenologi ini merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif di mana dalam pendekatan jenis fenomenologi ini peneliti melakukan sebuah observasi kepada partisipan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup partisipan tersebut. Yang kedua ada studi kasus. Nah, studi kasus ini digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap itu dapat terselesaikan. Yang ketiga ada grounded theory. Nah, grounded theory ini pada dasarnya bertujuan untuk menemukan sebuah teori baru yang terkait dengan apa yang diteliti. Yang umumnya, grounded theory ini membahas tentang ilmu-ilmu di bidang sosial dan metodologi. Yang keempat ada naratif. Nah, naratif ini merupakan salah satu penelitian kualitatif di mana penelitian tersebut mempelajari tentang seorang individu untuk memperoleh data terkait sejarah perjalanan dalam kehidupan seorang individu tersebut. Kemudian yang terakhir ada etnografi. Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi ini merupakan salah satu penelitian yang mempelajari tentang kelompok sosial ataupun budaya masyarakat secara lebih mendalam, yang mengharuskan peneliti bersentuhan langsung dan mengikuti kegiatan keseharian objek yang ditelitinya. Nah, jadi apa itu etnografi? Nah, etnografi merupakan sebuah penelitian yang melakukan studi terhadap budaya kelompok dan kondisi alamiah melalui observasi dan wawancara. Dan penelitian etnografi juga tidak selamanya bekerja di lapangan, karena penelitian etnografi juga dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi, kisah, atau laporan tertulis mengenai suatu kelompok masyarakat yang dihasilkan oleh peneliti yang melewatkan waktu yang cukup panjang. Nah, tujuan dari bentuk deskripsi tersebut adalah untuk menggambarkan realitas sosial dalam sebuah kelompok sehingga para pembaca etnografi dapat dengan mudah memahaminya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari penelitian etnografi. Nah, penelitian etnografi ini memiliki ciri khas, yaitu penelitiannya bersifat holistik atau analisis datanya itu bercorak menyeluruh, kemudian integratif,
systematic description, dan menggunakan analisis kualitatif dalam mencari sudut pandang yang semula. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian etnografi ini menggunakan observasi, partisipasi, dan wawancara secara terbuka dan mendalam. Nah, sehingga pada penelitian etnografi ini memerlukan waktu yang lama. Penelitian etnografi secara umum dilakukan secara bertahap dengan dimulai pada tahap perkenalan yang meliputi mempelajari bahasa penduduk yang sedang diteliti. Nah, selanjutnya pembelajaran terhadap bahasa asli dipakai untuk membantu dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul dari aktivitas sehari-hari. Nah, untuk ciri-ciri penelitian etnografi, yang pertama yaitu deskripsi etnografi sepenuhnya disusun sesuai dengan pandangan pengalaman warga pribumi. Kemudian, memanfaatkan metode wawancara mendalam dan observasi terlihat. Yang ketiga, ada peneliti tinggal di lapangan untuk belajar tentang budaya yang dikajinya. Kemudian yang terakhir, analisis datanya itu bercorak menyeluruh atau holistik. Nah, yaitu menghubungkan antara suatu fenomena budaya dengan fenomena budaya lainnya atau menghubungkan antara suatu konsep dengan konsep lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam penelitian etnografi. Nah, dalam penelitian etnografi ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu harus mempertimbangkan tentang informan. Artinya, peneliti itu harus secara selektif dalam memilih informan yang akan diwawancarai dan yang akan diteliti. Dan peneliti juga harus melindungi informan dari akibat-akibat yang ditimbulkan bila memilih mereka. Yang kedua yaitu mengerti informan. Nah, mengerti di sini memiliki arti bahwa peneliti itu harus memperhatikan hak-hak asasi, kepentingan, dan sensitivitas. Nah, seorang peneliti ini harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka terhadap konsekuensi yang akan muncul. Yang ketiga yaitu menyampaikan tujuan penelitian. Nah, peneliti itu harus menyampaikan kepada informan sehingga mereka dapat membantu penelitian yang ada. Yang keempat, yaitu melindungi privasi informan. Jadi, setiap kerahasiaan informan itu harus dilindungi. Bila mereka tidak mau disebutkan identitas, nah maka kita juga harus menjaga gitu kerahasiaan mereka atau prinsip anonimitas. Dan juga peneliti harus memperhatikan keberatan-keberatan dari pihak informan. Yang kelima yaitu jangan mengeksploitasi informan. Nah, peneliti itu tidak boleh hanya memanfaatkan informan saja untuk mencapai tujuan penelitian, tetapi setelah penelitian selesai, peneliti itu harus memberikan balas jasa kepadanya karena informan tersebut telah membantu selama penelitian berlangsung sehingga penelitian itu dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu memberikan laporan kepada informan. Nah, setelah penelitian selesai, etnografer itu harus memperhatikan atau memperlihatkan atau melaporkan informasi kepada informan. Yang selanjutnya mengenai kekurangan dan kelebihan pada penelitian etnografi. Nah, adapun kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pengumpulan data, mengharuskan seorang peneliti untuk menggali pengetahuan yang lebih dalam mengenai subjek yang akan diteliti. Kemudian, adanya kemungkinan pengkajian cenderung mengarah pada perspektif dari budaya peneliti. Yang terakhir, peneliti itu sebaiknya memiliki sifat yang mudah bersosialisasi dan berinteraksi. Mengapa? Karena agar dapat diterima oleh masyarakat yang akan diteliti. Nah, adapun untuk kelebihannya yaitu
Yang pertama adalah metodologi etnografi dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam untuk menggambarkan kebudayaan tertentu. Kemudian, mendapatkan informasi dari sumber yang utama. Yang selanjutnya juga, peneliti dapat melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat. Kemudian, akan menghasilkan penjelasan yang rinci dan spesifik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan interaksi dan sosialisasi bagi peneliti. Mungkin dicukupkan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.